Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Firda Maulida. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penjajahan pemerintah Belanda, tepatnya di masa pemerintahan Republik Batav. Langsung saja mari kita simak videonya. Setelah VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799, namun dibubarkannya VOC oleh Kerajaan Belanda tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Selanjutnya, pemerintahan Indonesia di bawah pengaruh Republik Batav. Masa pemerintahan Republik Batav. Apa itu Republik Batav? Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yakni liberté yang berarti kemerdekaan, égalité yang berarti persamaan, dan fraternité yang berarti persaudaraan. Kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintahan baru yang dinamakan Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V yang telah melarikan diri, tepatnya di kota Kew, kemudian mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan istilah Surat-Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia, seperti Padang, Ambon, Banda Aceh, dan Inggris pun mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat. Louis Napoleon, pemimpin dari Republik Batav, menunjuk seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal yang memerintah di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels juga berusaha untuk menghapus feodalisme dan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Selama masa pemerintahannya, Daendels telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan, yakni diantaranya kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan di bidang politik dan pemerintahan, kebijakan di bidang peradilan, dan yang terakhir kebijakan di bidang sosial ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, yakni di antaranya membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti Benteng Mr. Cornelis, memperbanyak jumlah pasukan sebanyak 18.000 orang pribumi, membangun pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya, membentuk Legiun Mangkunegara, dan kebijakan yang paling terkenal adalah membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini juga sering disebut sebagai Jalan Daendels. Namun, kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini telah mengubah citra Daendels di mata rakyat. Daendels yang awalnya dikenal sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator. Terutama ketika Daendels mengerahkan rakyat untuk kerja rodi, membangun jalan dan pangkalan. Hal ini membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, bahkan banyak rakyat yang menjadi korban pada masa itu. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels membentuk kebijakan seperti membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Indonesia, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Welterveden, yang sekarang kita kenal dengan daerah Menteng, Jakarta,
membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial, merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten. Terkait ini, maka wilayah Banten dan Cirebon dihapuskan karena daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang disebut keresidenan. Daendels juga membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang peradilan seperti membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Membuat peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi ini dilakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Untuk kebijakan sosial ekonomi, kebijakan Gubernur Daendels ditujukan untuk memperbaiki keuangan Belanda akibat kerugian VOC. Daendels menerapkan kebijakan yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintahan Belanda, seperti membentuk Dewan Pengawas Keuangan atau DPK, melakukan pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertaniannya, dan melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Daendels dianggap gagal dalam melaksanakan pemerintahannya karena sering memaksakan kehendak kepada rakyat maupun rekan sebangsanya, tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai, dan kesalahan terbesar Daendels adalah menjual tanah-tanah kepada swasta, dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Daendels ditarik dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Jansen, yang dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pada tahun 1806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Jansen ditugaskan ke Indonesia dan akhirnya menggantikan Daendels mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha mencoba memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun ternyata, Jansen tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batav. Akibatnya, serangan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Jansen. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan Jansen mundur ke wilayah Semarang dan meminta bantuan kepada Legiun Mangkunegara, sebuah angkatan bersenjata yang dibentuk oleh Daendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat sehingga Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jansen. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kesalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Penyerahan Jansen kepada Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang atau Perjanjian Tuntang yang ditandatangani oleh Belanda pada tanggal 18 September 1811. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang masa pemerintahan Republik Batav. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.